Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama saya Diah Astri Setianingrum, SE Tutor Mata Pelajaran Ekonomi. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang APBN. Selamat menyimak. Apa yang dimaksud dengan APBN? Apa saja fungsi dan tujuan APBN? Bagaimana mekanisme penyusunan APBN? Mari kita diskusikan bersama. Jangan lupa untuk selalu absen di kolom komentar ya, karena absen kalian akan mendapatkan nilai plus dari saya. Mari disimak baik-baik materi yang saya sampaikan. Jika perlu, siapkan buku catatan kalian untuk mencatat. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah siswa dapat memahami pengertian, fungsi dan tujuan APBN, menjelaskan mekanisme penyusunan APBN, mengidentifikasi komponen sumber pendapatan dan belanja negara, serta mampu menganalisis peran APBN dalam pembangunan ekonomi, sehingga menumbuhkan rasa peduli pada hasil pembangunan yang dibiaya dari APBN. Pengertian APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, tanggal 1 Januari tanggal 31 Desember. Pengertian APBN menurut para ahli, yang pertama ada John F. Doe. Menurutnya, APBN adalah suatu pernyataan mengenai perkiraan pengeluaran dan penerimaan negara yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan atau yang akan datang, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang benar-benar terjadi di masa lalu. Kemudian ada M. Suparmako dan Nurjaman Arsyad. Menurut M. Suparmoko, APBN adalah suatu daftar atau pernyataan yang terinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Sedangkan menurut Nurjaman Arsyad, APBN adalah rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam 1 tahun yang dituangkan dalam angka-angka. Fungsi APBN. APBN berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran serta kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan ke dalam APBN. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepentingan bagi masyarakat maupun negara. Fungsi yang pertama adalah fungsi pengawasan. Anggaran negara harus menjadi pedoman dalam menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. Yang kedua yaitu fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah salah satu fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Dalam fungsi ini, anggaran negara harus terarah untuk memangkas pengangguran dan inefisiensi dalam sumber daya dan menambah daya guna perekonomian. Fungsi ketiga yaitu fungsi distribusi. Sesuai namanya, distribusi, fungsi ini bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Diharapkan, kebijakan dalam anggaran negara harus lebih teliti terhadap rasa pantas dan keadilan. Fungsi ini berguna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah.
Selanjutnya adalah fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi APBN adalah penggunaan anggaran negara untuk memelihara dan menjaga keseimbangan fundamental perekonomian, terutama dalam menghadapi guncangan ekonomi, sosial, atau politik. APBN berperan sebagai alat kebijakan fiskal untuk menciptakan stabilitas harga, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kelima adalah fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi APBN adalah menjadikan anggaran negara sebagai dasar hukum utama bagi pemerintah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun anggaran berjalan. Ini memastikan semua pengeluaran negara dipertanggungjawabkan kepada rakyat sesuai UU yang disetujui DPR, serta mencegah penggunaan dana di luar rencana. Yang terakhir adalah fungsi regulasi. Fungsi regulasi APBN adalah peran anggaran negara sebagai instrumen untuk mengatur, mendorong, dan menstabilkan perekonomian nasional demi meningkatkan kemakmuran rakyat. Fungsi ini memungkinkan pemerintah melakukan intervensi guna memacu pertumbuhan ekonomi, mengatur kebijakan fiskal, serta mendorong efisiensi dan iklim investasi yang sehat. 1. Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. 2. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. 3. Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. 4. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Dan yang terakhir adalah memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Bagaimana pemahaman kalian tentang fungsi dan tujuan APBN? Tentu saja sudah dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana mekanisme penyusunan APBN. Untuk memudahkan pemahaman, perhatikan bagan di bawah ini. Keterangannya, pemerintah menyusun rencana APBN dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga teknis. Pengajuan RAPBN oleh pemerintah kepada DPR. Pembahasan RAPBN oleh DPR dalam masa sidang. Persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang jika tidak disetujui pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. APBN dilaksanakan. Prinsip APBN. Pertama, prinsip anggaran dinamis. Ada anggaran dinamis absolut dan anggaran dinamis relatif. Anggaran bersifat dinamis absolut apabila tabungan pemerintah, TP, dari tahun ke tahun terus meningkat. Anggaran bersifat dinamis relatif apabila persentase kenaikan TP, DTP, terus meningkat atau presentase ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pinjaman luar negeri terus menurun. Kedua adalah anggaran fungsional yang berarti bahwa bantuan atau pinjaman LN hanya berfungsi untuk membiayai anggaran belanja pembangunan, pengeluaran pembangunan, dan bukan untuk membiayai anggaran belanja rutin. Prinsip ini sesuai dengan asas, bantuan luar negeri hanya sebagai pelengkap dalam pembiayaan pembangunan. Yang ketiga adalah prinsip anggaran defisit. Bedanya dengan prinsip anggaran berimbang adalah bahwa pada anggaran defisit ditentukan 1. Pinjaman LN tidak dicatat sebagai sumber penerimaan melainkan sebagai sumber pembiayaan. 2. Defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan DN plus sumber pembiayaan LN bersih. Struktur APBN. Belanja pemerintah pusat adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah. Belanja pemerintah pusat dapat dikelompokkan menjadi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga utang, subsidi BBM dan subsidi non-BBM, belanja hibah, belanja sosial, termasuk penanggulangan bencana. Dan struktur selanjutnya adalah pembiayaan negara. Pembiayaan negara terbagi menjadi dua jenis pembiayaan,
yakni pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri meliputi pembiayaan perbankan dalam negeri dan pembiayaan non-perbankan dalam negeri, hasil pengelolaan aset, pinjaman dalam negeri neto, kewajiban penjaminan, surat berharga negara neto, dan dana investasi pemerintah. Sedangkan pembiayaan luar negeri meliputi penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek, penerusan pinjaman, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang terdiri atas jatuh tempo dan moratorium. Besaran pembiayaan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pembiayaan, kondisi dan kebijakan lainnya. Selanjutnya, pendapatan pajak. Pendapatan pajak dalam negeri terdiri dari pendapatan pajak penghasilan, PPH, pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, pendapatan pajak lainnya. Selanjutnya, pendapatan pajak internasional, pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Selanjutnya, ada pendapatan negara. Pendapatan negara didapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan perpajakan untuk APBN biasanya melalui kepabean dan cukai, penerimaan pajak, dan hibah. Pajak menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari APBN. Terakhir yaitu penyusunan APBN. Proses penyusunan dan penetapan APBN dapat dikelompokkan dalam dua tahap, yaitu 1. Pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR dari bulan Februari sampai dengan pertengahan bulan Agustus. 2. Pengajuan pembahasan dan penetapan APBN dari pertengahan bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Kesimpulannya, APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia, disetujui DPR, berlaku 1 Januari 31 Desember. Berfungsi sebagai alat otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi. APBN bertujuan mengatur pendapatan dan pengeluaran untuk pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Jika masih ada yang belum paham, silahkan bertanya. Terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.